Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita datang bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, sebab karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Sebab karena kebaikan dan kemurahan-Mu, kami boleh hidup sampai hari ini. Kami boleh menikmati penyertaan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu, menikmati pertolongan-pertolongan-Mu. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah melangkah pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Yang besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Permohonanmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu dalam hidup kami, besar setiamu bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau mulia, Kau dahsyat, Kau hebat. Kau Bapa yang baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik. Selamanya Kau baik, selamanya Kau baik bagi kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Buat rahmat-Mu yang tak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau limpahkan kemurahan-Mu, Kau nyatakan pertolongan-Mu. Kami bersyukur, Engkau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kau sungguh hebat, Kau sungguh mulia. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Glory bagimu, glory bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah namamu. Engkau baik, Kau Bapa yang sungguh baik,
Kau sangat baik, selalu baik. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Sebab dengan iman, dengan percaya kami terus menanti-nantikan-Mu. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Pertolongan-Mu dahsyat. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Syukur, syukur, syukur bagi-Mu. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, selamanya Kau baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau yang menopang kami, Engkau yang menjaga kami. Suatu kami percaya padamu, percaya pada setiap perkataan firman-Mu. Sebab Engkau yang berperang ganti kami, Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar bagi-Mu, Tuhan. Sebab itu kami mau mengerjakan bagian kami, hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga Engkau menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh berkat
menjaga, Tuhan, karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, dilihatkan dan dipulihkannya. Kami yakin akan Engkau. Ku yakin saat Kau berfirman, saat Kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, Tuhan, karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, dilihatkan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, dilihatkan dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang tak pernah ingkar janji, dan kami taat melakukan firman. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Suatu kami mau taat dan percaya, karena ketaatan adalah bukti kepercayaan kami kepadamu. Kami taat melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Suatu kami mau belajar lagi pagi hari dengan firman-Mu, sehingga kami tahu mana yang harus kami lakukan dan mana yang tidak boleh kami lakukan, supaya kami menikmati kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Aheng.
Oke, Pak Heri, terima kasih atas waktunya untuk serah firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam sehat, Shalom. salam sehat bagi kita semua pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita telah sampai di Hakim-Hakim 9 ayat 1 sampai di 57. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama simak dan perhatikan. Abimelek menjadi raja di Sikem. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota di Sikem, manakah yang lebih baik bagimu 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Beriit. Lalu Abimelek memberikan perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Obra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang, di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup, karena ia menyembunyikan diri. Ayat 6. Kemudian berkumpullah di seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbatin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah atas kami. Tetapi pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semaduri, marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semaduri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Ayat 16. Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung jamanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Median? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya.
di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem, karena ia saudaramu. Jadi, jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Ayat 20. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo, dan biarlah api keluar pada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo, dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi setia kepada Abimelek. Supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudara itu. Ayat 25. So, warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Sementara itu Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Ayat 28. Berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek? Dan siapa kita orang Sikem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubbaal dan Jebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Sikem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Ayat 29. Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tenteramu dan majulah. Ketika Jebul penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ayat 31. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka telah menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam, engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan adakanlah penghadangan di padang. Esoknya pagi-pagi pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu, dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Jebul, lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung. Jawab Jebul kepadanya, itulah bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia. Kata Gaal sekali lagi, lihat,
ada orang banyak turun dari gunung, pusat tanah, dan satu kelompok datang dari jalan pohon terbatin peramal. Jawab Jebul kepadanya, di manakah mulutmu itu yang mengatakan, siapa itu Abimelek? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. Ayat 39. Maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Sikem lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Jebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikem. Ayat 42. Keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Dibawanya lah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan. Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Ayat 44. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota. Sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu, masuklah seluruh warga kota menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Dikabarkannya kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah terhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia naik ke gunung Jalmon. Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan lalu mengikuti Abimelek, meletakkan daun-daun itu ke atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota menara Sikem juga mati. Kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu belakangnya dan naik ke atas pohon soto menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya, dan menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Ayat 54. Dan dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, bunuhlah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia. Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, semua orang akan mengatakan pada saat tertentu ya, dirinya bergantung kepada Tuhan. Namun kerap kali pernyataan ini hanya perkataan.
Tapi pada saat badai menimpa kita sering malah mendahulukan kepentingan untuk pribadi atau diri sendiri. Seperti Gideon atau Yerubbaal yang memiliki 70 orang anak, salah satunya adalah Abimelek bin Yerubbaal, anak dari selir Gideon, itu adalah orang Sikem, orang Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tampaknya Abimelek berambisi menjadi raja. Untuk itu ia menggunakan saudara ibunya untuk mendapatkan persetujuan agar menjadi raja Israel daripada 70 orang anak Gideon lainnya. Mereka pun merestui dan memberikan 70 uang perak dari kuil Baal Berit, mungkin sesuai dengan anak-anak Gideon yang akan dibunuh oleh pembunuh bayaran utusan Abimelek. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dari kisah ini kita melihat Abimelek dan saudara ibunya mengandalkan uang dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti uang adalah solusi dari semua masalah. Kita mungkin hari-hari ini banyak juga menemukan sesuatu situasi ini yang serupa. Semuanya urusan yang kita pakai uang untuk melancarkan pekerjaan kita. Apa saja yang ada saja kita mau menyuap atau agar urusan kita lancar. Jika demikian uang sudah menjadi berhala bagi kita. Kita akan menempatkan uang sebagai solusi atas segala perkara. Bapak Ibu, artinya kita hidup bergantung penuh dengan uang dan bukan pada Tuhan lagi di dalam Dia, karena Dia adalah sumbernya. Dalam hal ini kita sudah menjadi penyembah uang. Kita harus mengaku jujur di hadapan Allah, maka kita masih menjalani hidup cinta akan uang seperti ini. Mari kita segera bertobat dan memohon pengampunannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dosa terberat adalah menduakan Tuhan dengan berhala seperti uang. Marilah kita tetap datang kepada Tuhan Allah kita sebagai sumber di atas segalanya. Hanya Allah saja yang ada di hati kita, memerintah tiap hidup kita. Apabila kita tetap tekun taat kepada Tuhan Allah kita, pasti tidak akan goyah menghadapi godaan yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, aplikasi yang saya dapatkan di firman Tuhan Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1-57 adalah yang pertama, jangan memberhalakan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, tetap tekun dan setia mengiringi Tuhan dan segala perintah yang di dalam segala keadaan. Yang ketiga, jangan sekali-sekali melakukan bentuk kejahatan, karena pasti ada konsekuensinya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Heri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng buat sharing firman Tuhannya pagi hari ini. Jadi jelas, tadi ada satu kata yang Ko Aheng sebut dan itu saya confirm, yaitu ambisi. Jadi mari kita terus periksa hati dan jaga hati, apakah kita sedang mengerjakan visi Allah atau kita sedang mengerjakan ambisi pribadi. Karena itu bisa beda-beda tipis. Nah, tapi beda tipisnya sebenarnya sangat bertolak belakang cara kita mencapainya. Tentu kalau kita mengerjakan visi dari Allah, tentu kita tidak akan melanggar firman Tuhan. Tetapi kalau ambisi pribadi, nah kita bisa terjebak dengan menghalalkan segala macam cara, seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ko Aheng. Jadi mari setiap hal yang ingin kita capai, mari kita dapat confirm dari Tuhan. Ini visi dari Allah atau hanya sebatas ambisi pribadi. Sehingga jangan sampai kita menghalalkan segala cara, atau seperti bahasa Ko Aheng, menduakan Tuhan, memberhalakan mamon,
Karena memang satu-satunya yang bisa menjadi saingan Tuhan di dunia ini ya mamon, uang. Makanya mari terus kita jaga hati kita terus hidup berpadanan dengan firman Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan kita terus menjaga hati kita. Jadi biarlah melalui kisah Abimelek yang punya ambisi untuk menjadi raja, sehingga dia membunuh 70 saudara-saudaranya, bahkan menggunakan dengan cara-cara yang licik, tapi yang seperti bagian yang tadi Ko Aeng sudah sampaikan, setiap perbuatan kita ini ada konsekuensi. Bahkan seperti ada kalimat yang sempat viral, Gusti boten sarih, Tuhan itu nggak tidur. Pembalasan itu ya haknya Tuhan. Ketika kita di posisi diperlakukan tidak adil oleh orang yang punya ambisi, ya udah nggak apa-apa. Kita respon benar, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi biarlah dan izinkanlah pembalasan itu haknya Tuhan. Tapi di sisi kita ya jangan sampai kita yang punya ambisi dan kita mencelakakan orang. Karena ingat sekali lagi, pembalasan itu haknya Tuhan dan kita bisa menerima konsekuensinya. Jadi mari terus jaga hati kita, terus periksa hidup kita, apakah hari demi hari kita masih hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Oke, terima kasih Ko Aheng. Itu saja yang mau saya tambahkan. Oh, istri saya berdoa, silakan. Kalau tidak ada yang menambahkan, saya serahkan kepada istri saya untuk doa dan nanti akan ditutup oleh Ko Aheng. Oke, Hengki ya. Iya, Pak. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi hari ini yang boleh mengingatkan setiap kami supaya kami boleh terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh terus mengandalkan Tuhan, biar kami boleh terus menjadikan Tuhan satu-satunya yang menjadi penguasa di dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami terus berpadanan kepada Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami tahu bahwa setiap firman-Mu yang datang kepada kami, Tuhan, itu boleh memperbaiki setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh terus menjadi teladan dimanapun kami boleh berada dan Engkau tempatkan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ada kesempatan pagi hari ini juga Tuhan, kami mau bersatu hati, kami bersepakat, berdoa buat Bapak Ibu Siregar yang akan pulang kembali ke Surabaya dari Jember Bapak. Engkau menyertai perjalanan mereka, Engkau menjagai, melindungi, dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh tiba kembali di Surabaya dalam keadaan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami juga bersatu hati, berdoa buat Ko Buyung Tuhan. Kami percaya pemulihan sudah Engkau kerjakan, bahkan kesembuhan yang sempurna atas pita suaranya Bapa, di dalam nama Yesus. Sehingga Ko Buyung boleh kembali dapat Tuhan bersuara dengan baik, dan dia juga boleh dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu dengan kesehatan, kekuatan yang Kau limpahkan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami akan menerima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Kami juga bersepakat berdoa Tuhan melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Jayalah Indonesia, semakin terkenal, semakin makmur. Engkau memberkati hasil yang dari bangsa ini Bapak. Terlebih kami juga melepaskan berkat atas pemimpin bangsa kami saat ini, Bapak Presiden Jokowi, beserta pemerintahannya Tuhan. Setiap keputusan-keputusan apapun Bapak, biarlah hati nuraninya boleh tetap murni di hadapan-Mu, mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana pemilu tahun depan Bapak. Pada saat ini Tuhan, ada calon-calon pemimpin atas bangsa ini Bapak. Percaya Engkau Tuhan yang lebih dahulu Tuhan
akan menunjukkan pemimpin atas bangsa ini Bapa. Dan kami setiap orang-orang benar-Mu Tuhan boleh peka untuk mendengar suara-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap doa permohonan kami ini Tuhan sudah mendengarnya. Dan hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan juga semua pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu telah Kau nyatakan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Kau memberikan kekuatan kesehatan, bahkan berkat-Mu telah kekuatan bagi tiap kami ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama sharing firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bahwa firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami ya Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa ada pada kami semua ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, apapun yang kerja oleh tangan-tangan kami. Engkau berkati, Engkau urapi tiap tangan kami ya Tuhan Yesus. Engkau buat berhasil ya Tuhan. Dan Engkau beri kekuatan kesehatan pada kami semua sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah, yang datangnya dari Allah Bapa di surga dan kuasa kebangkitan dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus telah memberkati kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada Engkau. Haleluya Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi semua, maaf telat ya, bayinya bangun subuh. Oke, Ceyuna.